Gibran kembali menjadi magnet yang memiliki daya tarik luar biasa. Wali Kota Solo termuda kali ini didatangi Ahmad Saroni, politisi Nasdem yang juga anggota DPR RI atau tepatnya Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI saat ini. Ahmad Saroni sendiri dijuluki juga sebagai Crazy Rich asal Priuk yang pernah berbarengan dengan Indra Kents, Doni Salmanan, tampil bareng di acara Crazy Rich di Indosiar. Kalau kedua orang lainnya saat ini sudah ditangkap Barreskrim karena bisnis trading abal-abalnya, sementara Ahmad Saroni bukan afiliator. Ahmad Saroni bisnis bahan bakar dan memang memulai dari dasar dan sudah cukup lama dia tuh kaya raya. Nama Saroni mulai terangkat di media setelah ia menjadi ketua panitia ajang Formula E yang penuh dengan drama dan misteri itu. Nah, kemarin Saroni ini datang ke Solo. Dia cerita bahwa dia sempat DM ke akun sosial medianya Gibran, minta ketemu di Solo dan ajaibnya disambut langsung oleh Wali Kota Solo. Maka janjian waktu bertemu di Solo pun terjadi. Ya itulah Gibran, sulit ditebak. Nah, ketemuannya sendiri mungkin biasa aja karena memang Gibran dikenal sangat ramah kepada siapapun. Gibran nyaris tidak pernah pilih-pilih siapapun yang mau atau yang ingin dia temui. Semuanya kalau mungkin waktunya pasti ia temui. Sekilas memang agak beda dengan Gibran muda dulu yang ada kesan seolah songong. Padahal aslinya nggak gitu. Gibran orang yang sangat terbuka untuk ditemui atau sekedar diskusi. Nah, kedatangan si Saroni ini, usut punya usut, ternyata salah satu materi obrolannya adalah ajakan Saroni kepada Gibran untuk maju Pilgub DKI Jakarta. Padahal sebelumnya itu sempat viral, dia seolah-olah nantang Gibran gitu ya. Kalau pakai bahasa sederhananya, ini penjajakan Saroni melamar Gibran maju DKI. Maksudnya maju gubernur ya. Ini baru seru nih. Memang sih, belum lama ada survei yang menyebutkan bahwa suara dukungan Gibran untuk maju sebagai gubernur di Jawa Tengah tinggi banget. Nama Wali Kota Solo itu menduduki peringkat pertama dalam survei simulasi elektabilitas di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Meski nggak gitu disyukuri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu si Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, tapi masyarakat menyambut antusias hasil survei ini. Bodoh amat soal Bambang Pacul, mungkin begitu maksudnya. Saya pernah membuat konten soal Gibran yang sangat layak masuk DKI ini, kira-kira 5 bulan lalu. Nah, sambutan penonton sangat beragam, tapi mayoritas memang menghendaki Gibran untuk maju dalam Pilgub DKI yang akan digelar akhir 2024 nanti. Nah, meski si Saroni ini belum ada masuk dalam radar survei untuk Pilgub DKI ya, dan belum punya pengalaman di eksekutif dimanapun, tapi layak diacungi jempol kenekatannya. Ciri khas anak muda ya begitu ya, nekat gitu. Dan salah satu keputusannya untuk mendekat kepada Gibran bisa saja karena kekurangannya itu bisa didapat dari Gibran, yaitu elektabilitas, pengalaman di eksekutif, dan tentu saja popularitas. Sementara Saroni sebagai Crazy Rich tentu memiliki anggaran yang bisa jadi dapat digunakan untuk mereka berdua maju dalam Pilgub DKI. Nah, makin hari makin kuat daya tarik Gibran ya dalam perpolitikan Indonesia. Setelah sebelumnya Prabowo berencana menemui Gibran, lalu puluhan pejabat juga mengajak kerjasama dengan Wali Kota Solo itu. Bahkan menteri-menteri sudah beberapa kali beraudiensi dengannya. Kini peluang Gibran untuk maju dalam kontestasi Gubernur Jakarta semakin terbuka. Kadrun semakin merana. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jupre. Tarik Bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Gibran masih. Belum lama Gibran disebut bakal jadi ancaman di pemilu 2024. Ancaman di sini maksudnya Gibran bisa membuyarkan peta figur yang sedang proses, cek ombak, dipasang-pasangkan, dan juga banyak yang sedang mereka susun kandidatnya.
beberapa nama memang dipercaya bakal manggung pada 2024 nanti, entah sebagai gubernur atau capres. Nah, Gibran ini seolah hadir tanpa diperhitungkan. Karena fokus orang lebih ke Jakarta melulu. Padahal di Solo terkuak fakta soal Gibran ini yang sangat dicintai oleh warganya. Survei kredibel terakhir ini menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wali kota Gibran itu untuk memajukan Solo ke depannya sangat tinggi, sampai 98%. Gila nggak tuh? Kepercayaan masyarakat Solo terhadap Gibran untuk memajukan Solo 98%. Baik yang percaya dan sangat percaya. Sedangkan yang kurang percaya hanya 2%. Cuma 2% masyarakat Solo yang nggak percaya sama Gibran. Dan 92% menaruh harapan dan kepercayaan kepada Gibran akan membuat Solo bangkit dan maju. 2% doang bro. Meski sedikit, kadrun ini memang selalu beda. Selain itu, kesan Gibran sebagai wali kota merakyat sangat kuat. Gibran dinilai sebagai sosok pemimpin yang sangat merakyat atau dekat dengan rakyat, yaitu 93,5%. Ini tinggi banget ya. Dan memang sih ada kesan original atau otentik melekat pada Gibran ya. Maksudnya itu bawaannya gitu loh. Artinya perilaku sopan santun dan kedekatannya dengan rakyat kecil itu otentik, nggak dibuat-buat. Kemarin kan ada ya, dari G20, tamu-tamu dari G20 dari luar negeri itu datang ke Solo. Dan mereka baru tahu kalau ternyata Gibran, anak seorang presiden, wali kota, itu sopan banget. Jadi mereka malah merasa terbius dengan kesopanan si Gibran ini. Nih, saya ada cerita nih ya soal kayak gitu nih. Soal otentik ini saya ada cerita. Dulu ketika ayahanda Gibran, yaitu Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, beliau bertanding bukan dengan kandidat-kandidat kaleng-kaleng, bukan. Tapi politisi kelas kakap semuanya. Bayangkan, satu-satunya pilgub tapi terasa pilpres itu terjadi pada 10 tahun lalu di DKI. Saat itu Pak Jokowi seperti Gibran ini, seperti ya masih culun lah gitu ya. Wali kota Solo, rendah hati, merakyat dan kreatif. Orangnya nggak bosi gitu, nggak bergaya juragan juga nggak. Lebih kepada pelayan. Pak Jokowi ini udah kurus, orang bilang jelek. Pokoknya alah nggak dipikirin lah. Karena itu, tapi itu sifatnya otentik, asli apa adanya. Jadi ya kebawa dalam kampanyenya Pak Jokowi ini. Mobil ya bukan mobil kategori mewah, biasa banget, yang biasa dipakai sehari-hari. Makan ya di warteg ya biasa, karena ya memang begitu seleranya. Pendek kata, Pak Jokowi maju pilgub DKI tanpa beban pencitraan yang berlebihan. Nah, melihat kandidat kuda hitamnya seperti itu, maka paniklah kandidat lain. Ini ngomongin pilgub gubernur 10 tahun silam ya. Karena ternyata naturalnya Pak Jokowi kala itu sangat menarik perhatian penduduk Jakarta yang sudah bosan disuguhi hedonisme pejabat-pejabatnya. 1, 2 mengikuti gaya kampanye Pak Jokowi. Ada yang tadinya mobilnya tuh mereknya yang A itu yang harganya berapa miliar itu berubah jadi mobil yang lebih sederhana. Karena mengikuti Pak Jokowi. Salah satunya adalah seorang petinggi partai yang juga ikutan kontestasi saat itu. Dia mengikuti gaya Pak Jokowi yang makan di warung kaki 5. Dia ikuti juga seperti itu waktu kampanye. Ikut makan di kaki 5. Entah karena memang dia nggak otentik, suka makan di kaki 5. Atau memang itu hari sialnya. Sang kandidat yang borju ini, yang kaya raya ini mendadak sakit perut dan lemas karena diare. Karena nggak otentik, dibuat-buat, nggak ikhlas, maka badannya pun, khususnya perutnya, menolak merakyat. Ya, inilah pentingnya kita punya pemimpin yang jujur dan otentik. Gus Dur adalah salah satu pemimpin yang otentik, apa adanya. Nggak dibuat-buat. Ya gitu adanya, ya gitu udah, nggak capek deh. Karena kalau pura-pura merakyat itu pasti lelah banget. Saya punya foto yang menggambarkan soal merakyat tapi nggak otentik. Ah, ini contohnya. Nah, kalau yang barusan, saya nggak jamin itu otentik. Yang menarik soal Mas Gibran, yang baru saja terjadi,
putra Presiden Jokowi itu mendapat doa dari tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, atau lebih akrab disapa Gus Muwafiq, untuk menjadi presiden mendatang. Wah, makin seru deh nih. Makin seru. Saya berpikir pada suatu saat akan ada pertandingan politik di mana Jokowi Junior akan melawan SBY Junior. Wah, siapa itu? Ya, bisa jadi Ibas melawan Jan Etes. Ya, demikian Oposisi 69 FM. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin. Jilat ketupat, tekan opor ayam. Bletak! Tarik Bambang. Selamat Lebaran. Ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya.